Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa podcast yang menyaksikan podcast hari ini dalam podcast pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah dengan topik bahasan kebijakan tata kelola pemanfaatan sumber daya air masyarakat non berusaha pada kawasan Benteng Alam Kars di daerah istimewa Yogyakarta. Senang sekali saya Cynthia Rina kembali hadir menjumpai Anda, dan tentu saja hari ini ada beberapa narasumber yang akan membahas mengenai kawasan Benteng Alam Kars di daerah istimewa Yogyakarta, utamanya berada di Gunung Kidul dan juga di Kabupaten Bantul. Sudah hadir bersama saya pada pagi hari ini, yakni untuk yang pertama ada Sekretaris Lurah Girisuko Kapanewon Panggang Gunung Kidul, ada Ibu Wahyu Setioningsih. Selamat pagi, Ibu. Dan untuk yang kedua ada dari Asintia Sunyata Speleological Club atau ASC, ada Bapak Thomas Suryono. Selamat pagi Bapak. Dan untuk selanjutnya ada dari Pusat Studi Kars UPN Veteran Yogyakarta, ada Mas Nandra Eko Nugroho. Selamat pagi. Dan yang terakhir ada dari Komisi C DPRD DIY, ada Bapak Nur Subiantoro. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Cynthia. Ya, semuanya semoga sehat, dan hari ini kita akan menyampaikan materi yang bisa bermanfaat untuk masyarakat tentunya ya, berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya air untuk masyarakat pada kawasan Benteng Alam Kars di daerah istimewa Yogyakarta. Nah pemirsa, saya akan memberi tahu latar belakangnya terlebih dahulu, di mana untuk kawasan Benteng Alam Kars Gunung Sewu ini ditetapkan pada Menteri ESDM Republik Indonesia pada Kepmen ESDM RI nomor 3045 di tanggal 4 Juli 2014, di mana kawasan Benteng Alam Kars Gunung Sewu di DIY meliputi wilayah Gunung Kidul dan juga Kabupaten Bantul. Dan untuk KBAK atau kawasan Benteng Alam Kars Gunung Sewu ini juga merupakan kawasan lindung geologi sebagai bagian dari kawasan lindung nasional, bahwa di kawasan tersebut ini banyak mengandung sumber air yang potensial. Dari hasil kajian kebijakan pemanfaatan jasa lingkungan pada KBAK Gunung Sewu di DIY yang dilaksanakan oleh Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY di tahun anggaran 2024, bahwa kawasan Gunung Sewu di DIY memiliki peran penting bagi ekosistem yang memberikan manfaat jasa lingkungan. Nah, kita akan membahas secara detail pada hari ini bersama narasumber yang sudah hadir. Sebelum ke narasumber yang sudah hadir, saya mungkin ke Mas Nandra terlebih dahulu. Ya, boleh. Nah, untuk pengertian terkait dengan kawasan Kars dan potensinya serta pentingnya kawasan Kars ini bagi kehidupan, khususnya yang berada di Gunung Sewu, di Gunung Kidul dan juga Kabupaten Bantul ini sendiri. Monggo Mas Nandra. Ya, terima kasih. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Jadi mungkin saya akan menarik cerita tentang Kars ini secara singkat ya, karena kalau diceritakan itu lama sekali. Tapi yang jelas pada poinnya, ketika saya mendengar kata-kata Kars itu teringat masterpiece Tuhan yang Maha Kuasa. Itu satu yang selalu terpikir di benak saya. Karena terutama kita sedang ngobrolin tentang Kars Gunung Kidul ya, dan itu satu kesatuan di Pegunungan Selatan yang sudah distempeli UNESCO sebagai geopark itu. Nah ini menarik karena memang dalam prosesnya, termasuk di Gunung Kidul gitu, kalau dari sudut pandang geologi itu masuk ke dalam formasi batuan Wonosari. Nah secara umur geologi itu masuk ke dalam Miocen awal, Miocen tengah. Nah Miocen tengah itu kalau dinominalkan itu sekitar 16 juta tahun yang lalu. Itu proses terjadinya sampai sekarang bahkan untuk larutannya. Nah bisa dibayangkan ketika kita berjalan-jalan di Gunung Kidul, di benak saya sampai saat ini seperti kita berjalan di dasar laut gitu. Karena Kars itu dulunya adalah manifestasi terumbu karang gitu. Kemudian dikontrol oleh fenomena geologi tektonik itu sehingga bisa sampai ke permukaan. Nah kemudian dilihat dari geomorfologi gitu,
namanya karstifikasi. Itu sebenarnya proses pelarutan, Mbak. Jadi kalau beberapa orang biomorfologi itu istilahnya adalah solusional. Kemudian kalau beberapa lagi bilangnya itu pelarutan, itu sama saja. Jadi kars itu adalah menjelaskan tentang proses pelarutan, di mana kalsium karbonat atau batu gamping yang warnanya putih itu kemudian mengalami perkembangan, dia larut, kemudian membentuk bentukan bentang alam, namanya exokars dan endokars. Kalau exokars itu bentang alam yang ada di atas permukaan. Itu dibagi menjadi dua, ada yang bentukan positif dan ada yang bentukan negatif. Kalau yang bentukan positif itu ada kubah, ada bukit, gitu. Ada yang di Gunung Sewu itu yang berbanyak-banyak beribu bukit, gitu. Kemudian yang negatif itu seperti ovala, dolina, ada ponor, ada lokva dan okars itu tadi. Kemudian fenomena yang ada di dalam itu namanya endokars. Itu fenomena terbentuknya sistem pergoaan, speleotemnya itu ada stalaktit, stalagmit, terus kolom dan sebagainya. Nah, masing-masing itu menjadi satu kesatuan gitu. Dan kalau dilihat dari morfologinya, topografinya, karstifikasi yang paling baik itu yang daerah-daerah pantai tadi. Kalau tadi saya bilang formasi Wonosari itu umurnya 16 juta tahun yang lalu gitu. Bahkan di regional itu ketebalannya itu 400 sampai 800 meter. Itu ketebalannya. Komposisinya ada terumbu, masif, kemudian ada yang berlapis. Dan tentunya itu menjadi toren terbesar ketika besok Jogja itu ada permasalahan tentang air. Nah, solusinya Gunung Kidul gitu. Tapi nggak tahu ini kita diskusikan bersama. Begitu mungkin pembukaannya kira-kira, Pak. Oke, nah bagaimana untuk perhatian khusus ini sendiri terhadap kawasan kars tersebut sehingga kita tahu bahwa di situ tuh ada potensial seperti yang sumber air, ya, seperti itu. Perhatian khususnya untuk secara menyeluruh seperti apa? Ya, mungkin ditarik dari regulasi yang dimandatkan kepada Kars Gunung Kidul pada hal ini itu tertuang dalam Permen SDM nomor 17 tahun 2012 ini tentang pembatasan delinasi KBAK, jadi kawasan bentang alam Kars itu dilindungi oleh regulasi itu tadi. Dan kenapa dia bisa dilindungi selain KBAK, kemudian statusnya geopark, kemudian hutan lindung geologi gitu, yang tidak boleh dirubah secara morfologi gitu. Tapi fungsi esensialnya tetap harus digunakan, apalagi terkait dengan masyarakat dan pemanfaatannya, karena harus ada unsur ilmiahnya, harus ada sosialnya, juga harus ada ekonominya. Tentu merujuk dari situ semua, ketika nawacita kita adalah pembangunan berkelanjutan gitu, bahwa harus adil, tumbuh dan lestari. Nah, itu menjadi sustainable. Nah, maka ketika kita membangun di daerah-daerah Kars, itu memanfaatkan juga, itu harus dengan pengawasan yang ketat. Gunung Kidul ini kan dari dulu, dalam tanda petik itu kan wilayah yang kering. Sebenarnya bagi orang-orang geologi itu tidak seperti itu. Di bawah itu luar biasa. Bahkan separuh cadangan air di DIY itu ada di Gunung Kidul. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana aksesnya. Karena kita mencari sumber air di Gampeng tadi, di wilayah Kars itu berbeda dengan di wilayah DIY pada umumnya. Karena bentuknya seperti spon, dia berongga gitu. Dan sistemnya itu konduit, seperti paralon yang di dalamnya itu ada airnya. Dan itu akan berbelok sesuka hatinya ketika bertemu dengan struktur. Nah, nanti ahli gua itu yang biasa memetakan itu. Dan dalam pemanfaatannya itu harus dikontrol dengan baik. Kalau secara normal, dia antara suplai air yang masuk dengan yang dikeluarkan itu perennial, jadi sustainable selalu gitu. Tapi ketika ada salah satu yang dirusak, nah itu pasti akan debitnya berkurang. Kemudian kalau curah hujan sekarang kan jadi tersangka ya, curah hujan gitu.
Kalau hujan sedikit kemudian banjir, wah ini curah hujannya tinggi gitu. Di Gunung Kidul kok bisa banjir kan gitu. Bukan seperti itu aturan mainnya gitu. Kalau dia landscape-nya terjaga dengan baik gitu, pasti antara suplai yang masuk kemudian yang dikeluarkan, entah itu lewat air limpasan, entah itu lewat mata air, dia akan balance. Tapi kalau salah satu itu dirusak, dipotong, dibuka dan sebagainya, maka suplai yang masuk akan berkurang. Kemudian air limpasan akan bertambah. Maka kalau sekarang banjir, kalau hujan sedikit Gunung Kidul banjir. Outlet di Bribin, di Ngobaran, Seropan itu bahkan keruh sekali. Dan sama-sama sampai ke sana ya. Kalau kita wisata pantai di pinggir-pinggir pantai yang diambil PDAM, itu kan kalau hujan keruh sekali. Dan banyak sampah yang ada di sana. Itu bukti dari ada keterkaitan antara yang kars di atas dan kars yang di bawah. Kalau sejauh ini untuk kegiatan penelitian yang sudah dilakukan dari Pusat Studi Kars UPN sendiri terhadap kondisi yang seperti itu gimana, Mas? Ya kalau kita di ranah akademisi melihat dinamika seperti itu ya sangat prihatin. Karena tadi bagi kami batu-batu yang ada di sana itu umurnya 16 juta tahun gitu. Terus kita naik motor di sana itu seperti naik motor di dasar laut nih. Terumbu karang yang dulu di bawah laut bisa di atas gitu. Itu sesuatu hal yang sangat luar biasa bagi kami. Melihat dinamika yang sekarang itu memang prihatin. Nah, terkait dengan riset-riset yang dilakukan oleh Pusdikars, karena kita di kampus, maka mandat kita adalah Tridharma perguruan tinggi ya. Jadi pendidikan, pengabdian masyarakat dan riset itu. Tapi yang biasa kami lakukan, yang sekarang konsen di situ, salah satunya selain pendampingan tadi, bagaimana masyarakat memahami terkait dengan Kars. Kami juga punya riset yang kita tuangkan dalam buku. Jadi ya kita ada buku mengenal hidrologi Kars edisi 1 dan 2. Lebih-lebih di tahun 2013 kita mencoba memetakan model-model bukit yang ada di Pegunungan Kars Gunung Sewu. Di situ kan jelas Gunung Sewu, berarti kan gunungnya banyak ya. Kemudian kita spesifik meneliti itu ternyata berbeda-beda. Setiap bukit itu ternyata bentukannya berbeda-beda. Ada yang kerucut betul gitu, ada yang agak lonjong, ada yang atasnya datar dan sebagainya. Yang dikontrol oleh kemirian lereng, perlapisan, resistensi dan macam sebagainya. Nah itu nanti berapa sih tangkapannya ketika air masuk dan sebagainya. Itu yang sedang konsen kami lakukan di sana. Baik, gitu. Kalau ini kan dari Pusat Studi Kars dari akademisi dari UPN Veteran Yogyakarta. Nah, saya mungkin ke Pak Thomas, aku dari ASC. Baik. Kalau ASC ini sendiri pemirsa bergerak di bidang speleologi yang memiliki tujuan memberikan pengertian dan kesadaran akan pelestarian lingkungan goa. Berarti ini kan juga lebih pendekatan juga ke masyarakat ya Pak Thomas ya, berkaitan dengan pelestarian goa termasuk Kars ini sendiri. Nah, kalau sejauh ini kegiatan yang dilakukan oleh ASC pada goa yang berada di kawasan Kars di ini sendiri seperti apa, Pak Thomas? Baik, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Sebelumnya saya ingin bercerita tentang ASC. Jadi ASC itu berdiri tahun 84. Oh, cukup lama ya Pak ya? 1984 itu para senior saya gitu yang mendirikan. Kemudian pada awalnya itu bentuk organisasinya sebenarnya cuma klub hobi gitu. Tetapi terakhir-terakhir ini kita mengubah organisasinya menjadi berbadan hukum gitu, jadi seperti NGO gitu. Dari perkembangannya itu juga mengubah bentuk kegiatan kami gitu. Jadi dari dulu awalnya kita hanya melakukan kegiatan penelusuran gua, yang maksudnya itu untuk mendata gua dan lingkungannya gitu. Otomatis kita menelusuri gua, kemudian kita petakan gitu untuk memetakan potensi kawasan yang ada gitu. Karena memang organisasi ini didirikan juga berbasis pada pelindungan lingkungan kawasan gitu, juga upaya-upaya kita memanfaatkan potensi itu untuk lebih ke sosial masyarakat, terutama masalah air, karena kita tahu wilayah Gunung Kidul ini wilayah yang kering gitu Mbak ya. Ya, kemudian kalau kegiatannya awalnya kita seperti itu tadi, pendataan, sampai sekarang itu masih dilakukan. Kemudian kita melakukan kegiatan yang lebih serius gitu. Jadi penelitian ini lebih dikerucutkan untuk merekam sistem yang ada. Jadi tidak hanya sekedar gua itu berdiri sendiri, tetapi sebuah sistem.
baik secara global maupun regional gitu di kawasan-kawasan yang lebih sempit gitu. Kemudian juga klub kita beberapa kali membantu upaya untuk memanfaatkan sumber daya air yang ada untuk kebutuhan masyarakat itu. Jadi misalnya kayak proyek IWRM BRIPIN, Integrated Water Resources Management yang di BRIPIN itu dari tahun 2000 sampai 2010 kita ikut bergabung gitu dalam proses penelitian terutama. Kemudian juga kita membantu beberapa kali Badan Geologi Tata Lingkungan waktu itu. Mereka punya proyek mengangkat air untuk masyarakat juga di beberapa gua, misalnya di Luang Sapen di belakang Museum Kars, itu juga kita. Kemudian di level masyarakat kita juga beberapa kali bantu, misalnya kayak Luang Pelawan yang ada di Giricahyo. Kemudian juga terakhir ini kita bekerja sama panjang dengan masyarakat itu di Jepitu, Pak. Jadi di Jepitu itu ada gua namanya Pulau Jajar. Itu kita bekerja sama dengan masyarakat lokal, juga masyarakat penggiat. Itu hampir lebih dari 4 tahun kita nyebutnya gugur gunung gitu. Karena itu bentuknya kerjasama, kerja bakti gitu. Jadi 1 minggu kita kerja bareng, kemudian mendorong air itu keluar. Baik, terkait dengan mungkin yang pernah dilakukan di kawasan Kars sendiri, Pak, di DIY sendiri, untuk ASC bagaimana kegiatannya seperti itu? Ya itu kita lakukan terus, Pak. Jadi seperti itu. Kemudian terakhir tahapannya yang menurut kita penting itu adalah ternyata data kita itu, para penelusur gua ini dan peneliti gua ini ternyata fungsinya cukup penting gitu, terutama untuk perlindungan. Karena ternyata ketika penyusunan KPAK itu data Indokars, data bawah permukaan yang ada itu ternyata kita berfungsi sebagai penyedia data gitu tanpa kita nggak sadar gitu. Ya itu kemudian makanya bisa keluar Kepmen itu juga itu menurut kami ya para penelusur bukan hanya ASC karena banyak yang melakukan juga gitu. Itu sebagai hal yang penting dilakukan. Oke, untuk potensi yang ada gitu di goa tersebut terkait dengan pemanfaatan air untuk masyarakat di kawasan Kars DIY sendiri seperti apa, Pak? Ya, kalau di kawasan Gunung Kidul itu sebenarnya tadi sudah secara sistem sudah diterangkan teman kita tadi, rekan kita. Tapi kalau realnya bahwa yang bisa kita pahami dengan gampang itu kalau di kawasan Kars itu kalau ada outlet itu artinya air keluar di permukaan yang bisa ditemui masyarakat. Itu pasti ada hilirnya, pasti ada inletnya, pasti ada hulunya. Kalau kita menyusuri pantai di kawasan Gunung Kidul dari wilayah Sadeng sampai Parangtritis itu muncul banyak mata air. Yang paling besar memang yang ditemukan adalah sumber baron. Sumber baron itu secara sistem dia paling besar karena dia berhulu di Ponjong, kemudian muncul di Bribin yang utama, kemudian keluar di Baron, walaupun ada inletan misalnya dari Kali Suci maupun dari Seropan gitu. Kemudian dari mata air kecil itu ditemukan beberapa sistem-sistem lokal, yaitu kalau kita lihat debitnya di gua dengan di mata air di pantai dengan di gua ini, yaitu sistem yang bukan terlalu panjang gitu, jadi pendek-pendek, tetapi menurut saya itu tetap menjadi potensi sumber daya air bagi masyarakat. Ya. Berarti Gunung Kidul ini sangat potensial sekali ya untuk produksi air, terutama di daerah istimewa Yogyakarta, dan masyarakat juga harus bahu-membahu gitu kan ya untuk mengerti, paham terkait dengan kondisi tersebut. Nah nantinya juga kita akan membahas. Ini ada di satu wilayah yang tentu saja menginginkan untuk perizinan pemanfaatan air sungai bawah tanah di areal hutan produksi. Nah seperti apa? Kita akan lanjut kembali podcast ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.
Pemirsa, kembali dalam podcast pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah dalam topik kebijakan tata kelola pemanfaatan sumber daya air untuk masyarakat non berusaha pada kawasan bentang alam Kars di daerah istimewa Yogyakarta. Tadi kita sudah banyak mengetahui tentang bagaimana potensialnya kawasan Kars terkait dengan pemanfaatan sumber daya airnya untuk masyarakat saat ini, dan tentu saja kita juga akan ingin mengetahui bagaimana situasi yang berada di kawasan Gunung Kidul tersebut. Nah, ini sudah ada Ibu Wahyu Setioningsi selaku Sekretaris Lurah Girisuko Kapanewon Panggang Gunung Kidul. Nah, Ibu, tadi kita juga sudah mendengarkan terkait dengan kondisi tersebut tentu saja di Gunung Kidul. Nah, saat ini mungkin bisa Ibu Wahyu jelaskan terkait dengan latar belakang untuk permohonan dan juga perizinan lingkungan untuk pemanfaatan air sungai bawah tanah, terutama di areal hutan produksi petak 117 blok Uluh Kumet ya, pada goa di kawasan bentang alam Kars Gunung Sewu Gunung Kidul ini sendiri. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih Mbak. Mungkin sebelumnya saya ceritakan dulu gambaran secara umum kelurahan kami Girisuko yang berada di perbatasan Bantul. Gitu. Kami Girisuko ini salah satu kelurahan di Gunung Kidul dengan luas wilayah 2.554 hektar, yang mana 1.400 sekian merupakan kawasan hutan negara. Itu. Kemudian kami terbagi menjadi 9 wilayah padukuhan, yang mana diantaranya 3 padukuhan itu mengalami kekurangan air bersih, kesulitan memenuhi air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, kebetulan yang 6 padukuhan lainnya itu ada sumber mata air yang dekat dengan pemukiman, sehingga di 6 padukuhan itu tidak menjadi masalah. Nah, kemudian sebenarnya beberapa upaya sudah dilakukan untuk mengatasi kesulitan air bersih tersebut. Di antaranya dahulu di 2016 kalau tidak salah itu pernah ada dari ESDM juga turun ke Girisuko dalam hal untuk mengangkat Uluh Kumet dan Gua Grubuk kalau tidak salah waktu itu. Namun kemudian belum jadi sampai dengan hari ini. Kemudian yang terakhir ke 2024 kemarin dari pemerintah Kabupaten Gunung Kidul berupaya untuk memanfaatkan sumber air Uluh Kumet tersebut, namun juga belum berhasil. Kebetulan kemarin bersamaan dengan NGO dari Jerman, ASB, dengan program Seger Warasnya untuk program pemenuhan air minum dan penyehatan lingkungan, itu hadir di kelurahan kami, mendampingi kami selama 3 tahun. Berhubungan dengan agak sulitnya ketika pemerintah daerah Gunung Kidul untuk mengangkat Uluh Kumet tersebut bersama dengan PDAM, kami punya alternatif bersama-sama dengan berkolaborasi dengan ASB tersebut dalam hal tersebut gitu. Kemudian kami mengirimkan surat ke DLH permohonan izin pemanfaatan sumber air Uluh Kumet tersebut, namun belum mendapatkan balasan. Nah, itulah yang melatar belakangi kami untuk mengirimkan surat ke gubernur mohon dukungan untuk mendapatkan izin pemanfaatan Uluh Kumet tersebut. Nah, itu. Kemudian mungkin juga perlu kami sampaikan bahwa 3 padukuhan tersebut, yaitu Padukuhan Temuireng 1, kemudian Temuireng 2, dan juga Gebang, itu ada sekitar rata-rata 192 kepala keluarga. Itu. Kemudian dalam pemenuhan air bersih 3 padukuhan tersebut biasanya kami menggunakan air tangki ketika musim kemarau. Itu tangki kapasitas 5.000 liter. Jadi selama 6 bulan kami pukul rata saja kira-kira satu keluarga kita memerlukan 2 tangki air bersih kali sekian KK. Jadi perputaran uang untuk pemenuhan kebutuhan air bersih ini hampir 1, sekian M dalam jangka waktu 6 bulan, Bapak. Gitu. Nah, kabar baiknya saat ini untuk yang 2 padukuhan tersebut di Temuireng 1 dan Temuireng 2 itu sudah mulai ada PAM masuk ke 2 padukuhan tersebut, sehingga kurang lebih 325 KK bisa mudah-mudahan pemenuhan kebutuhannya bisa terbantu dengan PAM yang masuk tersebut. Targetnya bulan Agustus nanti. Namun yang masih menjadi persoalan adalah di Padukuhan Gebang, Bapak. Ada 192 KK di situ. Iya.
Dan itu kesulitan pemenuhan air bersih tersebut sudah terjadi dari entah kapan zamannya yang lalu sampai dengan hari ini gitu. Namun demikian ada potensi di wilayah Padukan Gebang tersebut yaitu Gua Wuluh Kumat yang mana berada di petak 117 itu. Nah, harapan kami gua air yang berada di Gua Wuluh Kumat tersebut bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat khususnya Padukuan Gebang sebanyak kurang lebih 192 kakak. Kemudian jika dikalkulasi secara sederhana 192 kali 2 tangki kali 150.000 kali 6 bulan kurang lebih budget yang kami perlukan selama 6 bulan itu 345 juta sekian dalam 6 bulan. Nah, di sini harapan kami dengan diberikannya kesempatan kami untuk bercerita, ada Bapak Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Gunung Kidul dan juga Bapak Ibu yang lainnya, harapan kami bisa mendorong, mendukung, kemudian mempermudah langkah kami untuk bisa mendapatkan izin pemanfaatan mata air di petak 117 tersebut. Nah, satu hal yang membuat kami agak merasa ini sepertinya harus buru-buru gitu. Karena sebenarnya kami menangkap peluang dari program ASB tersebut melalui program Segar Warasnya. Itu kami mempunyai kesempatan 3 bulan kurang lebih bulan Juni sampai dengan September. Karena bulan itu ada bulan-bulan kemarau sehingga memungkinkan untuk pengerjaan pengangkatan sumber mata air tersebut dilakukan. Belum lagi tahapan dari perizinan dan yang lainnya. Khawatir kami ketika perizinan terlalu lama, kami kehilangan kesempatan kembali untuk mengatasi permasalahan air bersih di wilayah kami, Bapak. Demikian. Oke. Sejauh ini dari 3 kelurahan tadi ya, yang memang 3 padukuhan yang memang masih kesulitan seperti itu dengan air yang cukup terbatas, hanya menggunakan tangki saja. Sejauh ini bagaimana pemanfaatan air warga ini sendiri, mungkin terbagi-baginya seperti apa, lalu dari dukungan pihak lain mungkin yang sudah diberikan untuk Giri Suko ini sendiri seperti apa, Bu? Di musim hujan biasanya kami menggunakan air hujan. Jadi untuk antisipasi musim kering, hampir semua warga masyarakat, semua kakak di kelurahan kami mempunyai PAH penampungan air hujan tersebut dengan kapasitas di atas 5.000, kadang 6.000 sampai dengan 10.000 liter. Itu kami gunakan untuk menampung air hujan, kemudian cadangan di musim awal-awal musim kemarau, dan setelah itu kami beli melalui penyedia jasa penyediaan air bersih, air menggunakan tangki tersebut, gitu. Dukungan dari pihak lain sebenarnya kami banyak sekali support dari misalnya dari BPPD, itu juga biasanya dropping air bersih ke wilayah kami, kemudian dari swasta, kemudian perorangan yang melakukan bakti sosial juga datang ke tempat kami untuk membantu pemenuhan air bersih tersebut. Kemudian juga ada anggaran dari kelurahan, tapi memang sampai dengan hari ini baru sebatas dropping air tangki. Nah, ada beberapa belik, kalau kami ngarani itu apa namanya, kami menyebutnya belik, itu di wilayah padukuhan tersebut, tapi memang tidak memungkinkan untuk suplai air bersih ke rumah tangga. Jadi ketika musim kemarau biasanya mencuci di belik atau telaga yang ada. Gitu. Oke, baik. Nah, saya mungkin langsung ke Pak Nur Subiantoro seperti itu. Tadi kita sudah banyak mendengarkan Pak dari pusat studi, dari Pak Thomas dan juga Bu Wahyu seperti itu terkait dengan kawasan bentang alam Kars, Gunung Sewu, Gunung Kidul, perbatasan Bantul juga. Ada yang masih membutuhkan air bersih dan juga untuk perizinan dan lain-lain. Kalau dari Pak Nur sendiri tanggapannya seperti apa, Pak? Iya, jadi begini, Pak. Ketika saya mendengarkan dari narasumber sebelumnya, ini kan kita akhirnya harus bicara 2 hal. Di satu sisi adalah air untuk kebutuhan sehari-hari. Di satu sisi adalah potensi alam yang kita miliki yang harus tetap kita jaga, tetapi sampai saat ini belum bisa dioptimalkan. Memang menjadi ironis. Kalau dari PN tadi disampaikan bahwa baru dengar ini kan saya, kalau di Gunung Kidul ini cadangan air ini bahkan untuk mencukupi
DIY, cadangan DIY. Ini menarik. Artinya padahal sampai saat ini ironis. Saudara-saudara kita yang di Gunung Kidul ketika musim kemarau, mereka harus, ya mohon maaf, dengan ekonomi mereka yang justru rendah, tetapi harus air saja harus beli. Padahal di saudara-saudara kita yang di sini itu musim kemarau air dibuang-buang untuk cuci mobil, untuk ini kan menjadi sesuatu yang ironis. Makanya ini menjadi dan kami dari sisi pemerintahan kita akan dorong itu, karena memang perintah dari Bapak Presiden yang termasuk dari Astagita adalah ketahanan pangan, air dan energi. Ini kami di komisi kita sudah bahas itu, bahkan memang kami mentargetkan kemarin ketika saya sekarang jadi ketua komisi C DPRD DIY, kami mentargetkan harapan kami 5 tahun kami ke depan ini nanti untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Gunung Kidul ini bisa teratasi. Karena kan air ini, saya bicara air dulu, air ini kan menjadi kebutuhan yang sangat vital untuk tubuh manusia. Air itu sendiri yang bisa dikonsumsi itu kan air bersih, dalam untuk dikonsumsi kan ada beberapa kategori. Bersih dalam bentuk ini yang memang betul bersih, jernih. Yang kedua bebas dari bakteri-bakteri yang nanti bisa merusak tubuh. Nah, saya kadang-kadang kan kalau melihat ini mikirnya, wah kasihan juga saudara-saudara kita yang mereka itu beli air tangki tadi sudah dibilang ya. Saya pernah melihat air tangki itu mengambilnya bukan dari sumber air yang sehat. Dari sungai masuk tangki, ya kalau kelihatan fisiklinya ya tetap bersih, tetapi kan di situ bakterinya kita tidak tahu kadar pH-nya berapa, ininya berapa, sehingga nanti ketika terkonsumsi oleh tubuh manusia ya itu menjadi tidak baik. Nah, saya jadi menarik ketika sekarang bicara soal teknologi dan kondisi alam. Ya, kalau memang kondisi alam seperti itu, ya kenapa justru kita tidak optimalkan potensi alam yang dimiliki, tetapi tetap kita berharap karena kita kan juga ada perda yang melindungi kawasan geopark gitu, sehingga apalagi disampaikan kalau sampai struktur-struktur bebatuan di situ, karst di situ sampai ada perusakan, maka bisa merubah sistem itu sehingga nanti sistem resapan kemudian pengalinan itu pun bisa berubah. Nah, mungkin ini butuh kolaborasi nanti antara pemerintah daerah, ahli, teknisi untuk bisa mencari solusi ini, solusi yang terbaik ini untuk nanti mengatasi. Karena kalau kita sudah di Komisi Mitra Kerja kami, PUSDM sudah melakukan dan beberapa program. Ini ketemu baru ini. Saya baru tadi malam mendiskusikan dengan teman-teman untuk berapa memang kita ada mau kasih pompa ya dari yang nanti bisa dikelola kepedulian dari masyarakat seperti PAM Sima Swakarsa seperti itu. Gunung Kidul memang ada beberapa titik, tetapi mungkin tidak tahu apa masuk di tempatnya Mbak, coba besok saya cek kalau masih bisa digeser, kalau memang itu sangat membutuhkan, kenapa tidak. Nah, kendalanya di sana Mas Teknisi, ketika kita mau mengambil air di situ ada pakai geolistrik itu, memang sulit di situ. Jadi mungkin setelah saya dengar dari ini, kadang-kadang kan sumber air ini berkelok semaunya sendiri, ya berkelok semau sendiri. Ketika di situ sudah di geolistrik ditemukan, wah ini sumber air yang bagus, diambil. Beberapa bisa terambil, tapi justru beberapa waktu kemudian hilang sumber itu. Mungkin karena ada pengerusakan di sisi lain sehingga aliran itu terbelokkan, karena kan sistemnya yang kayak spon diceritakan tadi, sehingga kan air itu liar saja tidak bisa diarahkan. Nah ini jadi menarik Mbak untuk nanti kita memang didiskusikan, ini menyangkut hajat hidup saudara-saudara kita yang di Gunung Kidul, dan nanti memang bentang yang harus memang bentang itu yang harus memang kita amankan agar nanti alam tidak merusak alam, sehingga ekosistem yang ada di sana tetap bisa terjaga untuk ketahanan air kita.
Kalau dari masukan Komisi C ini sendiri Pak terkait dengan tadi permohonan penyelenggaraan kebijakan tata kelola pemanfaatan sumber daya air di kawasan Kars DIY sendiri, ini seperti apa Pak? Ya, begini. Nanti saya kan baru ini, nanti coba kemarin kalau sudah diajukan, karena kebetulan mitra kerja kami, beberapa itu OPD itu mitra kerja kami, di dalam rapat internal coba kita akan dorong untuk tadi yang sudah diajukan oleh masyarakat, dan keberpihakan kami kan kepada masyarakat. Ya. Dan selain itu justru ini ada para ahli dan aktivis. Saya berharap menjenengan bisa nanti komunikasi dengan Komisi C untuk pengajuan, mungkin untuk perda, untuk perlindungannya juga. Ya, Kars ini kayaknya kita belum ada perda untuk melindungi kawasan Kars agar terjaga sumber-sumber air yang baik. Karena kadang-kadang kebijakan itu kan suka ini Mbak, repot kalau tidak diatur dengan perencanaan yang panjang. Sistem air kita ini kan bagus bersih ini kan justru dataran tinggi itu menjadi penampung air yang luar biasa, kemudian ekosistem tumbuhan ini juga menjadikan air itu menjadi sehat, tetapi kadang-kadang kan pembangunan juga merusak lingkungan, sehingga nanti ya ambil contoh aja tapi tidak air ini ketika di satu sisi kita akan membuka jalur selatan ya, adanya JLS masuk ke hutan. Akhirnya kemarin kan saudara-saudara kita yang di kawasan Bantul, Dringu, di Perbuatas itu ada kera ekor panjang. Setelah kita tengok ya ekosistemnya yang terusak karena rumah tinggalnya mereka dengar suara jurang itu untuk pembangunan itu ya pada takut, larinya kalau ke selatan kan sudah pantai, nggak mungkin ya larinya ke utara. Saya mendeteksi ini kera Gunung Kidul, ini bukan kera Bantul. Nah, ini hanya untuk gambaran saja. Oleh karena itu air ini menjadi penting, kita siap nanti untuk mendorong pemerintah, dan pemerintah sebenarnya sudah turun tangan. Ya. Tetapi memang pemerintah kan punya keterbatasan. Oleh karena itu bagian dari Bu Sekretaris ini yang mewakili masyarakat di sana, partisipasi masyarakat untuk nanti turut serta. Nah, ini sudah mengajukan usul izin, nanti kita coba cek ya Mbak. Nanti. Nah, itu dia. Mungkin Bu Ayu tanggapannya seperti apa setelah mungkin Pak Nur sudah memberikan kejelasan seperti itu? Iya, mungkin juga tadi belum saya sampaikan, sebenarnya beberapa upaya pemerintah sudah sering dilakukan di wilayah kami Pak. Termasuk tadi ada program pengeboran sumur bor, itu juga sudah pernah ke wilayah kami. Tapi memang untuk sumur bor sendiri, sampai dengan hari ini belum ada yang berhasil. Nah, sebenarnya kami malah lebih berharap pengangkatan sumber air Wuluh Kumet ini yang bisa dieksekusi. Gitu, jadi semacam sumur dalam ya, jadi, untuk bisa mengambil sumber air yang ada. Jadi itu Gua Wuluh Kumet ini memang sebuah luweng, kalau kami bilang itu luweng dengan kedalaman kurang lebih 40 meter ya Pak Thomas. Beberapa waktu lalu kami juga sempat berdiskusi dengan Pak Thomas kaitan dengan Wuluh Kumet itu. Nah, kebetulan di situ sesuai informasi ada debit air yang ketika diukur di musim paling kering itu sekitar 5, sekian, yang mungkin harapan kami itu bisa memenuhi setidaknya untuk satu wilayah padukuhan. Oh, mungkin diskusi gitu. Ya Mbak. Iya. Jadi itu sudah ada sumur, sudah ada luwengnya. Sudah ada luwengnya. Luwengnya di situ sudah ada sumber. Sudah ada airnya. Hanya permasalahannya itu memang terletak di wilayah hutan negara, hutan produksi Bapak. Jadi kami agak kesulitan untuk memanfaatkan atau mengakses sumber air tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti itu Pak gambarannya. Gitu. Nah, kemudian mohon maaf untuk yang berkaitan dengan kolaborasi. Sebenarnya ketika ini kita berhasil memanfaatkan Wuluh Kumet ini, banyak sekali kolaborasi yang ada di situ. Kemarin juga kita sempat berdiskusi dengan Bapeda Kabupaten Gunung Kidul yang nanti dengan programnya Pamsimas. Kemudian masyarakat juga sudah ada yang bersedia untuk menghibahkan tanahnya untuk pembuatan bak reservoir. Kemudian ada pendananya, kemudian pemerintah kelurahan itu di SDM pengelolanya dan lain-lain. Jadi itu banyak sekali yang berperan di situ Pak. Dan ini menjadi satu harapan besar bagi masyarakat Gebang khususnya,
setelah sekian lama menanti kesempatan ini, akhirnya ada harapannya ini tidak lepas kembali, Pak. Banyak peran yang ada di situ, banyak pihak yang hadir di situ, dan kami hanya tinggal menunggu izin tadi, Pak. Izinnya itu. Mungkin nanti setelah ini akan menjadi bahan diskusi ya, Pak ya. Siap menunggu, Pak, kami. Baik, kalau melihat dari kondisi yang berada mungkin di Giri Suko seperti itu, mungkin Mas Nandra ataupun Pak Thomas, bagaimana kan nanti kolaborasi yang bisa terjalin antar mungkin dari Pemda DIY, dari DPRD ataupun mungkin pihak lainnya agar bisa menemukan sumber air yang memang tentunya berguna untuk masyarakat seperti itu. Ya, mungkin yang tadi awal saya sampaikan ya, karena dalam tanda petik dulu kan di wilayah Gunung Kidul kan terkenal wilayah yang kering gitu. Ya. Nah, padahal di bawahnya cadangnya luar biasa. Ini kan jadi ironis. Nah, berarti kan permasalahannya itu soal akses. Nah, disitulah tadi wujud kolaborasinya. Jadi pemerintah harus datang untuk memfasilitasi itu. Kemudian dari akademisi, dari komunitas itu harus bekerjasama juga. Karena memang tadi juga saya terangkan bahwa kalau mau membuat sumur bor gitu, yang ketemu dengan lorong utama konduitnya atau sungai bawah permukaannya itu sangat susah sekali. Nah, kalau dari permukaan itu benar tadi Pak, pakai geolistrik, tapi itu noise-nya sangat tinggi sekali. Bisa mengecoh itu. Karena 10 cm saja berbelok karena struktur gitu, itu udah nggak ketemu bawahnya. Terus yang diperkirakan 80 meter gitu, tapi bornya 90 meter itu airnya hilang. Karena masuk ke lorong yang lain gitu. Maka pendekatannya itu yang biasa kami lakukan, baik geolistrik, pakai VLF, koordinatnya pakai geodetik, kemudian terakhir di mapping topografi, pakai geodolit, pakai total station. Itu pun belum cukup. Harus ada Pak Thomas yang memastikan dari bawahnya gitu. Bahwa memang ada lorong gua dengan debit sekian gitu, sehingga terintegrasi. Baru dilakukan pemboran. Kalau mungkin tanpa itu kita tidak bisa memprediksi keberhasilan 80%, 90%, tidak bisa. Yang jelas itu ada manifestasinya gitu, tapi belum tahu titiknya di mana. Jadi sangat krusial sekali. Ya. Gitu. Mungkin Pak Thomas menambahkan sedikit? Ya, jadi kalau dilihat sejarahnya Gunung Kidul itu ya, musim kering yang heboh itu dari tahun ke tahun dulu diberitakan kan sekitar 90-an. Jadi kalau dihubungkan dengan ketersediaan data, jadi seperti kita bilang tadi bahwa sumber daya air Gunung Kidul ini kan ada di bawah, tidak terlihat mata Pak. Dengan teknologi yang ada sekarang ini belum ada yang bisa memastikan bahwa sistem airnya ada di sini. Kita nyebut sistem karena dia bentuknya seperti tabung itu tadi diceritakan gitu. Jadi bukan pada satu lapisan butiran seperti di daerah Jogja gitu, ketika satu bidang lapisan geologi butiran ada air dibor atau bikin sumur pasti dapat gitu. Kalau di Gunung Kidul tidak ada. Ya, di Gunung Kidul itu dimulai awal tahun 82-84 ketersediaan data itu dengan pemerintah daerah itu membayar konsultan dari Inggris McDonald untuk melakukan pendataan. Dari tahun 82 sampai 84 itu menemukan sekitar 300 sekian mulut gua. Itu dari hasil itu menemukan sistem besar mayornya yang ada di Gunung Kidul, yaitu dengan beracuan di sumber Baron. Karena debitnya yang paling besar muncul di pantai di situ Pak. Itu kemudian nemu misalnya Sungai Bribin, kemudian sistemnya sampai Ponjong, kemudian Kali Suci, kemudian ada Jurang Jero, kemudian ada Buh Putih dan sebagainya. Kemudian setelah 82-84 di Indonesia ini baru mulai ada kegiatan penelusuran gua. Penambahannya itu setelah tahun 84 sampai sekarang itu sudah terkumpul kalau dari mulut guanya ya. Itu sudah sekitar 700 sekian mulut gua di Gunung Kidul itu Pak. Tetapi sistemnya yang tertangkap yang didapat lagi bukan mulut sekedar mulut, tetapi sistem sungai bawah tanahnya itu penamanya ada, yang utama itu ada di Siropan. Siropan itu ditemukan setelah 84 oleh kami para penelusur gua itu. Kemudian dari itu dari berkala dengan waktu yang panjang karena keterbatasan penelusur gua ini kan biasanya dari anak-anak pencinta alam ataupun dari organisasi kecil gitu. Jadi tidak bisa melakukan dengan sangat cepat untuk menyediakan atau menyingkap sumber daya air yang ada di bawah gitu ya. Nah, maka ditemukan sumber-sumber kecil. Misalnya kayak Pulau Kumot ini kita nemu tahun 96 Pak.
dengan waktu itu dengan PPAB. Kemudian misalnya di Jepito yang sekarang sudah diangkat airnya itu ditemukan sekitar setelah tahun 2000. Jadi artinya juga nantinya menurut saya pemerintah ini perlu mendorong percepatan data, menyingkap sumber daya yang ada di bawah permukaan ini. Karena mau nggak mau memang caranya itu harus dimasuki guanya. Dimasuki guanya, dipetakan. Kemudian ketika ketemu satu sistem kecil, kemudian di bawahnya lagi ketemu sistem kecil, baru dilakukan penelitian yang lebih detail lagi. Misalnya membuktikan interkoneksi antara satu sistem dengan satu sistem lagi, kemudian menjadi sebuah sistem yang lebih besar. Kemudian akhirnya ketemu muaranya besar baron misalnya. Misalnya seperti ini, misalnya baron. Sistem baron itu, yang muncul di baron itu, gua yang ketemu yang sekarang dimanfaatkan itu kan Bribin. Kemudian yang dimanfaatkan berikutnya sumber baron. Itu dua-duanya sudah diangkat, Pak, untuk kebutuhan masyarakat. Tetapi ternyata itu tidak cukup untuk sewilayah Gunung Kidul walaupun debitnya sangat besar. Karena kendala bentukan morfologi elevasi yang sangat beragam di Gunung Kidul. Jadi tidak bisa dibawa ke satu titik yang paling tinggi, kemudian tinggal didistribusikan gravitasi. Tidak. Ternyata harus didorong pompa dan itu mahal. Dan antaranya misalnya, kalau misalnya ini ada penelitian yang lebih bagus, misalnya antara Bribin dengan baron itu belum pernah ditemukan gua yang bisa mengakses sistem itu di tengahnya. Itu juga belum. Jadi menurut saya juga kita perlu mendorong gitu dari bekerja sama dengan akademisi, kemudian dengan pemerintah, dengan para penggiat ini, kita mendorong ini penelitian ini lebih bagus, lebih cepat, lebih teliti, gitu, lebih tuntas gitu. Itu dia tadi. Nanti kita akan membahas lagi untuk selanjutnya seperti apa. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di podcast Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Pemirsa, kembali lagi dalam topik pembicaraan kita masih dengan kebijakan tata kelola pemanfaatan sumber daya air untuk masyarakat non berusaha di kawasan Bentang Alam Kars di daerah istimewa Yogyakarta. Kita sudah berdiskusi bersama bagaimana kondisi di kawasan Gunung Kidul dengan Bentang Alam Karsnya seperti itu, pemanfaatan air, dan saat ini bagaimanakah solusi agar nantinya masyarakat pun juga bisa terakses sumber daya air yang bisa digunakan untuk masyarakat tentunya. Nah, mungkin saya ke Pak Thomas lagi seperti itu, Pak. Apakah memang sudah ada praktik untuk pemanfaatan air gua yang telah dilakukan seperti itu, dan mungkin dari estimasi biaya seperti itu yang tadi sudah dijelaskan untuk ada pengangkatan air dari gua yang memang sudah ditelusuri sekian lama, mungkin dari ASC seperti itu, nantinya seperti apa? Ya baik, kalau soal pemanfaatan sudah jelas ada di Gunung Kidul ya. Dari hasil pemetaan penelitian yang menemukan sistem besar itu kan sudah ada banyak layanan yang dikelola oleh PDAM ya. Yaitu yang dari Bribin, kemudian dari Seropan, Mobaran, juga dari Sumber Baron. Itu sistem besar. Jadi ya distribusinya lebih besar gitu, lebih luas gitu. Kemudian ini sebenarnya fenomena menarik dari misalnya kejadian Cempaka kemarin yang ketika banjir besar mempengaruhi sistem bawah permukaan, kemudian mempengaruhi juga sistem layanan gitu ya. Ternyata dengan sistem besar ini ketika fail atau ada gangguan, yang terpengaruh juga besar, Pak. Tetapi kalau kita ini juga memberi akomodasi atau memberi berusaha mengalihkan ini ke sistem yang lebih kecil yang dikelola oleh masyarakat dengan sistem yang lebih kecil, lebih simpel gitu. Kemudian kalau misalnya ada apa-apa ya yang berpengaruh juga lebih sedikit gitu ya. Kemudian juga dari sisi perlindungan itu, di sistem kecil ini juga perlindungannya juga tidak serumit dengan sistem baron yang dari Konjong sampai ke Baron itu yang harus dilindungi atau diteliti untuk pengelolaan perlindungannya. Kalau yang di sistem kecil yang sudah dilakukan ya misalnya kayak di Jepito itu kita ada
pernah melakukan. Kemudian di daerah Giriporo itu ada namanya Luwung Pego, itu juga sudah dikelola oleh masyarakat. Kemudian di Giricaya itu ada Luwung Pelawan juga, itu juga sudah digunakan oleh masyarakat gitu. Ya. Ya. Oke, baik. Nah, untuk yang terakhir ini kita maaf kurang kalau untuk estimasi biaya ya tadi ya, pertanyaan terakhir ya, estimasi biaya ini akan sangat bervariasi sekali. Itu tergantung dari besarnya sistem atau obstacle atau kesulitan dari sistem guanya. Misalnya ada sistem gua yang sangat simpel, yang hanya cukup dimasukkan pipa lewat mulut gua, kemudian dipasang pompa, kemudian bisa didorong naik ke atas kemudian. Tapi ada juga gua yang hampir tidak mungkin untuk dimasukin pipa, mau nggak mau harus ada penelitian lanjut untuk menentukan bagian dalam sana yang biasanya bentuknya danau dalam besar gitu, yang akan diambil airnya, tetapi tidak mungkin masukkan pipa dari mulut gua. Jadi kadang-kadang itu harus membutuhkan penelitian untuk menentukan titik bornya. Makanya jangan sangat bervariasi itu ya, bisa ratusan juta sampai miliaran juga. Gitu. Jadi bahan diskusi lagi nanti ya setelah ini. Iya. Mungkin ya, baik. Nah, kita sudah mendengarkan seluruh statement yang sudah disampaikan oleh narasumber seperti itu. Nah, ini adalah satu harapan juga ya, mungkin dari Komisi C DPRD DIY, lalu dari akademisi, dari ASC, dan juga dari pemerintah Gunung Kidul sendiri melalui desa seperti itu. Harapan kedepannya terkait dengan mungkin dukungan, lalu kolaborasi antar mungkin dari Pemda, DPRD dan lain sebagainya, akademisi, komunitas dan lain sebagainya terkait dengan pemanfaatan jasa lingkungan yang ada di kawasan Kars di DIY sendiri, dan juga mungkin dari Kelurahan Girisuko terkait dengan upaya akses penyediaan air bersih seperti itu, dan nanti DPRD sendiri juga punya harapan seperti apa ke depannya untuk antar kolaborasi. Mungkin bisa dijelaskan mungkin dari Ibu Wahyu dulu. Ya. Mungkin air ini kan merupakan kebutuhan pokok untuk pemenuhan kehidupan masyarakat gitu. Menurut saya bagaimanapun caranya, sesulit apapun, apalagi di situ ada potensi itu. Kami butuh negara hadir di tengah-tengah kami. Kami butuh banyak pihak untuk turut serta membantu kami. Nah, ini satu kesempatan yang bagus sekali. Mohon dukungan dari berbagai pihak, utamanya dari sini jajaran DPRD DIY Komisi C, untuk kami bisa mewujudkan mimpi kami. Kesulitan akses air bersih sudah tidak ada lagi di wilayah kami. Demikian. Ya, baik. Pak Thomas? Ya, kalau saya juga mendorong sebenarnya. Jadi selama ini kan kolaborasi kita dengan masyarakat itu ya sudah sangat bagus. Gitu. Ya. Ketika kita masuk ke Gunung Kidul ini tidak punya base camp, tutup rumah aja bisa nginep seminggu gitu. Nggak masalah, masyarakat sangat terbuka, luar biasa gitu. Dengan akademisi juga sudah. Nah, dengan pemerintah ini menurut saya yang perlu penguatan ya, kita bersama-sama mendorong ini menjadi sebuah regulasi atau perundangan yang mengakomodasi kepentingan masyarakat ini juga. Dengan kasus-kasus seperti ini juga gitu. Ataupun dengan pembiayaan yang dikelola oleh pemerintah untuk skala-skala kecil yang bisa dikelola oleh satu tugu atau dua tuguan gitu yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Mas Nandra. Ya, terima kasih. Kalau kami dari akademisi ini pengennya titip pesan bahwa kita untuk mengelola Kars itu harus berkolaborasi betul gitu. Ya. Antara komunitas, kemudian pemerintah, dan selalu yang dikedepankan itu asas kehati-hatian dalam membangun di wilayah Kars. Semaksimal mungkin untuk kemaslahatan masyarakat karena ada fungsi sosial dan ekonomi. Tapi tolong diperhatikan ketika ada industri, ini skala industri ya. Kalau usaha yang dilakukan masyarakat mungkin mencukupi kebutuhan. Kalau sudah masuk ke skala industri, entah itu pariwisata, entah itu pertambangan dan sebagainya, itu mohon untuk dikaji dengan detail, dipertimbangkan secara matang-matang terlebih dahulu. Itu mungkin. Oke. Baik, monggo Pak Nur, dukungan nantinya yang akan diberikan setelah tadi beberapa statement yang sudah diberikan seperti itu nantinya Dewan? Masyarakat Girisubo adalah masyarakat kami juga di daerah istimewa Yogyakarta. Tentu apa yang menjadi kebutuhan, itu bukan lagi keinginan, itu sudah kebutuhan di masyarakat.
di Giri Subo, umumnya di Gunung Kidul, itu tentu kita akan dorong. Tetapi memang tadi saya sampaikan harus tetap diperhatikan beberapa aspek untuk lingkungan, dan sebenarnya juga ada kepentingan juga. Tadi ada kepentingan bisnis atau kepentingan perorangan, ini memang nanti tentu menjadi tupoksi kami bagian dari termasuk pengawasan. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan. Nanti untuk kedepannya mungkin ada obrolan lagi, diskusi lagi gitu Pak. Boleh. Oke, baik. Nah, jadi kita sudah mengetahui ya Pak ya, bagaimana untuk kawasan Bentang Kars ini sendiri seperti apa di daerah istimewa Yogyakarta, lalu untuk pemanfaatan sumber daya air yang sudah ada di Gunung Kidul yang luar biasa banyaknya dan memang harus dimanfaatkan lebih lagi seperti itu, dan butuh kajian lebih dalam agar nantinya sumber air ini akan semakin banyak terutama di daerah wilayah Gunung Kidul, di kawasan Bentang Alam Kars di daerah istimewa Yogyakarta. Semoga ini juga bisa bermanfaat bagi masyarakat yang mendengarkan podcast ini agar nantinya juga sama-sama untuk bisa berkolaborasi seperti itu, baik dari pemerintah daerah, lalu dari akademisi, dari ASC, dan juga dari pemerintahan di kelurahan itu sendiri. Baik, untuk yang lainnya mungkin ada tambahan statement-statement yang lain agar nantinya bisa diajak masyarakat juga untuk berkolaborasi. Mungkin Pak Nur mau ada tambahan? Insya Allah minggu depan saya akan targetkan untuk tinjauan lokasi, sidak ke sana untuk melihat secara langsung fakta lapangannya. Kemudian mungkin kalau kita podcast ini kan waktunya cuma 1 jam, kita bisa diskusi di sana lebih panjang lagi untuk membantu masyarakat Indonesia. Terima kasih. Mungkin Mas Nandra ingin kolaborasi apa gitu Mas, ataupun nantinya akan ada peluang apa yang ingin diteliti atau seperti apa gitu? Ya, saya cuma berharap satu, dari hasil kolaborasi itu di Gunung Kidul itu sudah punya peta sebaran goa dengan pendugaan sungai bawah permukaannya secara detail, khusus di lingkup Gunung Kidul, sehingga nanti untuk pemanfaatannya bisa terukur, jelas, dan tentunya untuk masyarakat. Iya, baik. Pak Thomas? Ya baik, mungkin acara-acara seperti ini yang memberikan informasi ke masyarakat soal Kars ini juga sangat penting ya. Misalnya kayak Bapak Komisi C tadi nggak tahu kalau Gunung Kidul ternyata airnya segitu banyak gitu ya. Ini karena memang mungkin kita perlu mengedukasi masyarakat kalau boleh dibilang gitu, dengan cara memberikan informasi bahwa sebegini kompleksnya wilayah Kars gitu, dan sebegitu besarnya potensi yang ada, dan sebegitu pentingnya gitu. Tidak hanya mengorientasikan pada pemanfaatan tetapi juga perlindungan gitu, karena ternyata ketika bisa dilindungi dengan baik, manfaatnya juga sangat banyak gitu. Dan saya sangat setuju kalau misalnya sekali waktu, kalau orang Jawa bilangnya wala-waliin zaman gitu, ketika zaman berubah. Mungkin Jogja itu memang konsumsi airnya dari Gunung Kidul. Ketika sistem akuifer Merapi itu sudah sangat kacau, begitu banyak orang berkegiatan, lahannya berkurang, airnya berkurang di kota, mungkin saja kita ngambilnya dari Gunung Kidul. Ini sudah terbukti. Misalnya kayak sistem seropan itu, ternyata pemanfaatnya tidak hanya di Gunung Kidul. Sekarang bahkan sudah sampai dibawa ke wilayah Wonogiri di daerah Pracimantoro. Itu yang konsumsi sudah di sana. Jadi sudah perlu berbangga Gunung Kidul, walaupun kekeringan ternyata masih bisa suplai air ke wilayah lain gitu. Dan ini bukti bahwa memang kita punya sumber daya yang sangat bagus. Baik. Bu Ayu mau ada tanggapan lagi? Sepertinya cukup. Cukup ya, nanti tunggu Pak Nur untuk bisa datang ke sana nanti ya. Baik. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah mendengarkan podcast pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, terutama dalam topik bahasan kebijakan tata kelola pemanfaatan sumber daya air untuk masyarakat non berusaha pada kawasan Bentang Alam Kars di daerah istimewa Yogyakarta. Semoga informasi ini juga bisa bermanfaat untuk Anda semua. Saya juga mengucapkan terima kasih.
sepenuhnya untuk keempat narasumber kami, Sekretaris Lurah Giri Suko Kapanewon Panggang Gunung Kidul, Ibu Wahyu Setyoningsih, dari Asintia Sunyata Speleological Club atau ASC, Bapak Thomas Suryono, dari Pusat Studi Kars UPN Veteran Yogyakarta, Mas Nandra Eko Nugroho, dan tentu saja dari Komisi C DPRD DIY, Pak Nur Subiantoro. Terima kasih kesempatan hari ini, semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Akhir kata, pemirsa, saya Sintia Rina pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.